Businessman Opinion. Inilah Businessman Opinion, mitra bisnis. Pemerintah yang berencana melarang iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau termasuk rokok dalam rancangan peraturan pemerintah tentang kesehatan. Tidak hanya itu, mitra bisnis, nantinya pedagang atau peritel juga dilarang menjual rokok dalam radius kurang dari 200 meter dari pusat pendidikan. Rancangan peraturan ini diklaim diterbitkan untuk mengurangi konsumsi rokok di Indonesia, khususnya untuk anak-anak. Apa komentar Anda mengenai aturan ini? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ini peraturan abal-abal ini. Nah, sumbernya itu tidak dihapus. Ya kalau berani tuh pabriknya ditutup. Udah selesai. Ada peraturan begini tuh nggak bisa lah. Orang Indonesia tuh bandel dengan peraturan. Nggak ada peraturan yang ditaati orang-orang Indonesia ini. Banyak kan oknum-oknumnya tidak taat peraturan. Itu aja ada peringatan di rokok akan kena kanker mulut segala macam, itu diabaikan. Apalagi peraturan begitu. Ini kita peraturan kita ini nggak bisa. Karena apa? Kalau mamanya mau seperti mamanya Departemen Perhubungan, dia agar jangan lewat mobil lewat situ atau motor, ditutup. Tempat saya ini ditutup, nggak bisa orang lewat lagi. Nah itu baru bagus. Karena apa? Kalau mamanya peraturan dilarang perboden gitu, tetap aja mesti nyelonong, nggak ikut aturan. Karena orang Indonesia tuh kebanyakan oknumnya begitu. Dulu waktu COVID dilarang, sampai polisi begitu mengejar-ngejar orang yang nggak boleh pulang kampung. Tetap aja pakai siasat macam-macam biar dia bisa pulang kampung. Dan itu kan untuk dirinya dia supaya jangan kena COVID. Tapi itu dilanggar juga. Jadi nggak bisa peraturan Indonesia itu nggak bisa berjalan dengan baik. Kalau bisa langsung ditutup, kayak Devhub menutup jalan-jalanan yang nggak boleh dilewatin. Jangan pakai perboden-perboden. Bah dilanggar juga, udah susah Indonesia ini. Terima kasih. Ya, saya pikir pemerintah kalau bikin peraturan seperti ini, itu yang ada di pikirannya hanya rokok-rokok pabrikan yang besar, 5 atau 6 pabrikan besar lah di Indonesia. Dan itulah kerja gampang dari sebuah pembuat peraturan gitu. Kalau kan yang mampu membuat iklan itu kan pasti hanya sekelas Sampurna, Jarum, yang kayak begitu. Padahal kalau kita lihat jumlah anak-anak yang merokok, apalagi di pedesaan, itu banyak yang beli rokok-rokok murah ketengan yang mereknya kelelawar, mereknya di kampung-kampung itu macam-macam gitu. Yang rokok-rokok di linting-linting itu. Sehingga sebenarnya jangan melakukan peraturan hanya dengan melarang iklan-iklan, tetapi benar-benar diawasi di masing-masing desa atau kelurahan itu. Misalnya dalam hal ini Dinas Kesehatan itu ada nggak produsen-produsen rokok atau Kementerian Perdagangan barangkali ya, kementerian terkait, ada nggak produsen-produsen rokok yang justru tidak dicukai, tidak masuk dalam dunia regulasi, dan mereka ini sebenarnya penggunanya mungkin lebih dari 50% dari total perokok di Indonesia. 50%-nya katakanlah menggunakan rokok-rokok mahal ini, rokok-rokok yang bermerek, 50%-nya lagi itu ya rokok-rokok buatan rumahan itu yang cukainya pun tidak masuk ke negara, PPN-nya tidak ada, tetapi penyakitnya menyebar kemana-mana. Jadi sebagai masukan bahwa rokok-rokok kalau kita ke dalam desa-desa di Jawa atau desa-desa di Sumatera, kota-kota kecil itu rokok-rokok liar itu banyak sekali. Tetapi seliar apapun dia, tetap juga dia membuat anak-anak kita jadi merokok. Penyakit akibat tembakau yang tidak terregulasi ini tetap ada gitu. Jadi kalau aturan yang mau disampaikan pemerintah ini kan ini hanya kayak popularitas lah ya, seolah-olah kita menunjukkan goodwill. Tetapi yang akan kena dengan peraturan ini hanya 5-6 produsen yang besar-besar. Yang kecil-kecil itu tidak bisa dijangkau pakai batasan iklan. Wong dia selama ini nggak ngiklan juga kan sih. Memang negara kita tuh ya seperti buah si malakama tuh. Ya nggak, kacau kalau masa rokok juga seperti judi online.
sama kasino ya gitulah. Dia seolah tuh Indonesia tuh gimana ya, kok nggak ada kata seperti itu dua masalah Indonesia ada mau tenggelam dong. Kalau hukum kita tegas jelas ya nggak mungkin kita tetangga kita Malaysia Singapura nggak gitu kan. Jadi kita ributin ya nggak perlu dong, soalnya tuh pejabat kita tuh sibuk bener banyak masalah. Ya kita, kok berani nggak sekalian pabrik rokoknya ditutup atau gimana, pindah ke ini pekerjaan lain. Kalau nggak mau ya disambil pejabat kita pemerintah masih doyan pajaknya. Wah pajaknya tengah kerja dan tidak terganggu. Tapi di samping itu juga peraturannya amburadul 200 meter lah, 100 meter. Jadi ya itulah. Jadi kita pejabat kita tuh mengurus masa rokok sama judi ya gitulah, amburadul. Ya menurut saya ini mah sandiwara lah pemerintah. Itu memasuki semester baru, ya mereka ketat dulu nih pabrik-pabrik rokok besar gitu. Nanti juga lupa. Makanya itu biaya-biaya untuk ini semuanya kan ya mungkin dikorup lah itu udah biasa. Ya kan kita semalakama, orang negeri kita ini tembakau penghasilan terbesar, lihat aja pajak tembakau berapa. Mereka mau dibiayain dari mana kalau nggak dari situ? Itu dia semalakama. Jadi menteri kita atau siapapun yang itu panas-panas tai ayam nih saya bilang. Oke, gitu aja. Ya pandangan sederhana sajalah. Kalau dari sisi pemerintah, kalau kita tangkap apapun regulasinya tentunya ada tujuan toh. Nah yang perlu kita tangkap tujuannya dari sisi positif. Tentunya mungkin untuk saat ini seperti teman-teman sampaikan tadi adalah tujuan dibalik itu hanya strategi atau hanya kurang kerjaan, it's okay. Tapi kita percayalah, kalau memang itu udah dibuat saat ini tentunya ada, kalau kita coba selami juga tujuannya, tentunya kan membawa sisi positif. Apakah dalam pelaksanaannya bisa terrealisasi 100%? Siapa yang akan bisa membuat itu terlaksana kalau dari kita sudah pesimis? Pemerintah mengakomodir, merealisasikan secara regulasi, ya kita yang menghidupinya, yang melakukannya. Gak mungkin kita berharap kepada orang lain toh. Nah, kalaupun pemerintah misalnya contoh itu punya strategi yang lain misalnya dari sisi negatif, ada tujuan tersebut, ya itu kan pemerintah tentunya yang tahu bagaimana untuk merealisasikan hal itu. Apakah hanya sekedar supaya ya dikira ada kerjaan atau lain sebagainya, itu kembali kepada pemerintah. Tapi yang saya mau pesankan kepada kita, tidak ada orang yang akan bisa merubah itu, merealisasikan itu selain daripada kita sendiri. Dan yang perlu kita tangkap lagi adalah tujuan positif dari pemerintah adalah untuk melihat generasi ke depan. Mau nanti dijalankan, ya kembali kepada diri kita masing-masing. Saya rasa sih kita lihat dari perspektif yang positif lah. Kita lihat dari perspektif positif, dan dalam implementasinya tentunya tidak 100% kita berharap pemerintah juga harus turun dan sebagainya. Nah, jangan sampai nanti di kemudian hari, Pak, begitu benar-benar dijalankan kita yang berontak-berontak. Ini tujuannya undang-undang, pas generasi rusak semua gara-garanya, baru kita salah-salahkan kan. Akhirnya yang benar yang mana, yang salah yang mana, ujung-ujungnya kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kan itu nggak fair juga kan. Jadi sekali lagi saya mengajak kita melihat dari perspektif yang positif. Bukan berarti kita menganggap diri kita sudah sempurna, pemerintah harus sempurna, masyarakat juga sempurna, tidak Pak. Tapi ada tujuan positif yang kita ambil dari sana. Kurang lebih seperti itu sih Pak pandangan kami. Terima kasih. Ya kalau ini sih saya kadang-kadang mikir pemerintah itu kadang-kadang bikin peraturan yang dia sendiri itu nggak bisa jaga gitu, nggak bisa monitor. Lu gimana kita bikin peraturan seperti itu, gimana caranya bisa dikontrol, itu nggak bisa. Jadi pemerintah kadang-kadang suka main-main bikin peraturan kayak gini. Tapi kalau kita balik lagi ke rokok ya, saya sih bukan perokok, tapi kita agak sulit bicara karena rokok ini adalah suatu
kultur rokok kita sih udah culture di Indonesia ini. Ini industri rokok tuh melibatkan begitu banyak sekali aspek pekerja, kemudian efek domino dan sebagainya. Industri rokoknya sendiri dari yang home industry maupun yang rokok pabrik rokok besar. Kalau dulu padat karya sekali rokok ini, saya nggak tahu sekarang dengan ada mesin-mesin yang canggih dan sebagainya. Tapi intinya gini, kalau mau dikurangi pemakaian rokok, ya yang paling tepat adalah naikkan harganya pelan-pelan. Kalau dinaikkan harganya langsung lonjak, pasti masyarakat protes, udah pasti, dan demo gede-gedean mungkin jangan-jangan. Naikkan sedikit pelan-pelan gitu loh. Nanti pada saat sebungkus rokok 100.000 orang juga mikir kalau ngomong rokok gitu loh. Intinya gitu. Kalau di luar negeri itu yang terjadi. Bungkus rokok di Singapura, di Australia kita tahu itu harganya mahal sekali. Dan mereka punya ruang perokok di ruang publik itu makin lama makin dipersempit. Di Australia kita tidak bisa merokok di, let's say, di halte bus, itu nggak boleh. Ada jarak berapa meter dari let's say ada satu spot tertentu di jalanan, itu nggak bisa sembarangan merokok. Jadi makin lama tuh makin dipersempit ruangnya. Kalau di kita belum bisa, karena di kita tuh rokok nih culture, jadi agak sulit karena dilarang di mana-mana masyarakat bisa demo. Tapi yang paling benar, naikkanlah harganya pelan-pelan gitu. Misalkan sekarang ada yang 30.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000. Naikinlah pelan-pelan semuanya. Dan satu hal lagi, mesti dikasihkan juga. Sekarang rokok itu bukan cuma rokok kretek, sekarang ada rokok elektrik juga. Ada vape, ada rokok elektrik, ada IQOS dan sebagainya. Dan ini orang makin berani ngikut itu di dalam mall. Jadi orang-orang yang ignorance, yang yang mannernya kurang, mungkin kurang sekolahnya juga kurang, tapi orang punya uang tapi tidak ada tata krama, di orang ngikut di dalam mall, di dalam restoran karena merasa itu nggak ada baunya gitu loh. Nah, orang-orang yang seperti ini yang juga bahaya menurut saya. Jadi rokok kretek itu mau dilarang gimana pemerintah, itu peraturan menurut saya peraturan pencitraan aja, karena you cannot control that anyway. Doesn't matter mau 200 meter dan sebagainya, you tidak bisa kontrol anyway. Yang paling bisa gampang dilakukan adalah naikkan harganya pelan-pelan. Saya rasa itu yang paling bagus. Oke. Azan berkokok sebelum matahari terbit. Orang mau merokok kok dipersulit. Kalau ada yang itu ada aturan katanya merokok itu haram. Ada yang bilang makruh. Nah, itu kan udah jelas. Kalau misalnya orang merokok atau jualan rokok di dekat sekolah juga nggak wajar. Ikutin aja peraturan minuman keras. Umur di bawah 17 tahun tidak usah beli rokok. Kalau di kantor saya itu di ruangan itu saya tulis matikan rokok Anda atau Anda akan dimatikan oleh rokok. AC-nya saya matiin. Bener Pak. Ya, kalau bandel saya kasih ruangan ini adalah masyarakat kelas 2. Itu aja. Jadi kan orang mau merokok ya tetap ke daerah yang masyarakat kelas 2. Saya dulu yang ngerokok Bung Benny, cuman dulu belum ada tulisan merokok membunuhmu. Setelah ada tulisan itu saya udah enggak lah. Gitu ya. Jadi saya itu aja diperjelas saja. Anak di bawah umur 17 tahun tidak diperkenankan membeli rokok. Dan pedagang juga harus jelas itu. Jangan sampai anak kecil beli rokok jangan dikasih. Walaupun alasan disuruh sama bapaknya. Begitu. Kalau anak saya kan lagi semua. Dulu waktu masih SMA, tiap Sabtu saya adakan operasi tas. Oke. Takutnya ada yang lebih parah daripada rokok, narkoba dan sebagainya. Tapi sampai sekarang aman-aman aja. Mereka tahu lah mana saatnya merokok, mana saat tidak merokok. Iya. Nggak sarapan nggak apa-apa, yang penting rokok. Gitu. Kalau nggak bisa beli yang linting. Iya. Itu aja, terima kasih. Pikir saya entah dari dulu udah zaman berapa ya, mungkin hampir 40 tahun lalu dari SMA itu gue nggak ngerasain enaknya ngerokok ya. Waktu sekolah adalah, tapi nggak pernah keterusannya. Tapi itu ya kalau bagi saya ini tentu satu kebiasaan yang tidak baik ya. Karena udah menghabiskan uang dengan cara dibakar uang itu. Kepentingan kita buat ngopi ya bro.
Tetapi saya berpikir gini, tema hari ini kan menyangkut itu beberapa peraturan yang di dalam wacana ya oleh Iya DPR. betul, dalam RPP kesehatan nantinya Pak. Nah saya lihat ini kelihatannya ini anggota DPR itu bermain-main dengan wacana ini. Karena apa? Karena dengan mengeluarkan wacana ini tentu ya beberapa perusahaan rokok besar itu akan mendekati mereka supaya ini tidak terjadi. Iya kan? Ini kan belum diputuskan baru wacana ya toh. Iya kan? Lantas kedua yang dibilang 200 meter itu mau bikin aturan yang seperti anak-anak kecil gitu loh. Bagaimana sih ini bikin 200 meter dari pusat sekolah? Emangnya nggak bisa beli di tempat lain? Ini kan hanya untuk seolah-olah menyenangkan aja masyarakat bahwa pemerintah atau anggota DPR atau pemerintah yang mencoba membuat aturan. Harusnya ini kalau mau diberhentikan ya berhentikan. Yang sekarang tempat yang dilarang merokok aja nggak jelas di Jakarta, apalagi kota-kota lain. Ya kan? Jadi menurut saya ini mah nggak bener, ini aturan kagak bener. Kita Indonesia ini kita fair katakan banyak sekali aturan yang dibuat sengaja untuk dilanggar dan sengaja memberikan potensi kepada mereka untuk melakukan korupsi di dalam. Saya pikir ini sungguh-sungguh tidak benar. Ini harus ditanggapi dengan serius. Ini tidak benar. Dengan seperti gini. Kalau berani ikut seperti Singapura. Saya punya teman, kalau kita ke Singapura, dia punya anak 3. Dia selalu nggak mau ke Singapura. Lantas gue tanya dia kan, lu kenapa sih nggak mau ke Singapura? Dia bilang, aduh gue repot ke Singapura. Di mana-mana gue susah ngerokok katanya. Di sana aturan ketat banget. Dia berlima, begitu ke Singapura, dia bilang, waduh gue repot katanya. Kenapa lagi? Bukan rokok katanya. Naik taksi aja susah, mesti 2 taksi katanya. Iya benar. Di belakang nggak boleh lebih dari 3. Ya kalau kita mau ikutin aturan, silakan kita tegas. Kalau enggak, tentu pemerintah harus sungguh-sungguh terhadap perusahaan-perusahaan rokok ini. Kita nggak bisa serta-merta melakukan penutupan dan lain-lain. Begitu banyak masyarakat kita yang tergantung kehidupannya di sana. Tetapi yang bisa dilakukan apa? Menaikkan biaya cukainya. Cukai rokok naikkan tinggi langsung. Supaya yang rokok itu ya udahlah mereka yang mampu lah. Kalaupun sakit mereka mampu berobat toh. Jangan masyarakat kecil kita, masyarakat bawah dan anak-anak. Saya terus terang saya lihat semakin banyak itu anak-anak sekarang, anak-anak SMA itu gayanya ngerokok udah kayak kencing aja belum lurus. Gaya ngerokok sama ngerokok sih, aduh mas. Kalau kita yang udah tua-tua aja masih enggak. Saya kira gini lah, pemerintah itu kasihlah wacana yang serius dikit aja kayak begini lah, ya nggak perlu. Ya kan? Iya, memang ini saya rasa dilema ya. Di satu sisi memang rokok itu nggak bagus buat kesehatan, ya kan. Di sisi lain nggak bisa kita pungkiri bahwa selama ini, ya kan, industri rokok ini kontribusinya terhadap negara itu cukup besar ya. Ya dimana kan pendapatan negara melalui cukai ya. Jadi kontribusinya terhadap perekonomian nasional itu cukup besar. Di samping itu juga untuk penyerapan tenaga kerjanya juga cukup besar, gitu kan? Iya gitu. Begitupun dengan dalam hal ini kan, iklan rokok mau dilarang, ya kan? Tapi di sisi lain, undang-undang yang ada selama ini kan, rokok itu kan dalam undang-undang kan bukan termasuk barang terlarang. Iya, betul. Dan makanya bisa dijual bebas. Betul. Iya kan gitu. Tapi kemudian dibuat hal-hal yang istilahnya sifatnya kontra, iya dengan undang-undang. Iya kan gitu. Gitu. Jadi sekarang kalau rokok dilarang, iklan rokok dilarang, bagaimana dengan undang-undang penyiaran, undang-undang pers, di mana situ kan ada aturan tentang iklan rokok. Apakah itu juga harus dicabut? Ya kan, undang-undang penyiaran sama pers, apakah harus dicabut juga? Iya kan gitu. Jadi Bung Ben, di pembungkus rokok aja ada tulisan, ya kan, rokok ini bisa menyebabkan serangan jantung, stroke dan sebagainya. Tetap aja nggak efektif. Iya kan, apalagi ikan, ya kan, cuman ikan gitu kan gitu. Iya, ini terus sekarang pakai yang radius kurang dari 200 meter, ya kan. Ya kan, saya rasa nggak akan efektif gitu. Jadi kalau penyebab
anak dan remaja itu merokok, itu saya rasa penyebab satu-satunya itu bukan hanya karena iklan. Iklan itu bukan penyebab satu-satunya gitu. Ada banyak hal yang menyebabkan anak dan remaja merokok, dan dalam hal ini menyangkut masalah sosial. Iya, itu nggak usah dipungkiri gitu kan, nggak hanya dari iklan gitu kan, enggak gitu. Jadi ya saya rasa jangan sampai kita ingin menyelesaikan masalah, tapi nantinya kita membuat masalah-masalah baru untuk negara. Betul, Bu. Seperti itu. Jadi saya rasa dalam hal ini memang harus kita bijak menyikapinya. Masalah anak remaja juga harus ada panutan, harus ada tanggung jawab dari orang tua, ya kan, dari keluarga, dari guru-guru di sekolah juga, ya kan, gitu. Jadi ini kan menyangkut masalah sosial juga sih, kalau ada anak sampai remaja itu sampai ngerokok, apalagi anak-anak baru 10 tahun udah ngerokok. Ya kan. Iya, kemana tuh orang tuanya? Ya, pertanyaannya kayak gitu kan, gitu. Jadi ya saya rasa ya jangan sampai, itu aja pesan saya, jangan sampai kita ingin menyelesaikan masalah kesehatan, satu masalah, tapi kita kemudian membuat masalah-masalah yang lain buat bangsa dan negara ini. Tahu Presiden Soeharto kan, dia ngerokok nggak? Pakai cerutu yang saya tahu, Pak. Ada fotonya. Itu lebih berat lagi dari rokok. Betul. Yang dia suka apa tahu? Cerutu apa? Kuba, ya betul. Tahu Fidel Castro? Tahu. Rokok nggak? Tahu, pemakai cerutu juga Fidel Castro. Itu sama dia tuh kompakan tuh, karena suka dikasih. Tahu Khairil Anwar? Tahu, Pak. Yang aku ingin hidup 1000 tahun. Betul. Itu perokok nggak? Perokok. Matinya pun karena rokok. Betul. Tahu Rendra, si burung merak? Kalau Rendra saya agak gelap nih, Pak. Itu juga. Tahu Teguh Karya? Teguh Karya, ya, almarhum, tahu? Ya, almarhum. Itu kereta api bukan? Kereta api, Pak. Nah, dia bilang kalau nggak ngerokok dia nggak bisa bikin film. Dia pemenang Citra berapa kali itu? Tahu Che Guevara nggak? Che Guevara, oke. Che Guevara, ya boleh. Itu kalau itu milenial nggak punya posternya, kurang hebat gitu. Nah, itu rokok nggak? Ya, merokok juga dia. Hebat itu, pemberontak paling hebat. Nah, terus tahu Churchill? Winston Churchill, apalagi kereta api juga itu, Pak. Nah, itu, kalau nggak gitu ya, perang dunia nggak selesai. Terus habis gitu, siapa lagi? Avandi tahu? Tahu, Pak. Pak, jangan tanya Bob Marley ya, Pak. Itu. Apalagi ya? Tahu Kapten Haddock? Kapten Haddock. Ya, tahu Pak Adi. Siapa itu? Yang ditintin, Pak. Itu susah itu. Kalau Sherlock Holmes? Sherlock Holmes, oke, detektif. Nah, temennya kan Dr. Watson kan? Dia pakai apa? Kalau selalu pergi? Iya, cerutu juga, Pak, sama ini apa namanya? Cangkong. Pipa. Oke. Ya udah gitu aja, nanti kalau terus nanti soalnya bubar semuanya. Ya, terima kasih. Kalau berhenti ngerokok aja saya nggak kagum, nggak salut. Oh gitu. Iya, yang hebat itu kalau ngerokoknya jalan terus, berhenti itu berhenti belingan. Rokoknya jalan terus. Itu yang berhenti. Itu judulnya ngurangin, Pak. Ngurangin temen yang minta rokok kita, Pak. Iya, bayangin aja, habis makan nasi panas-panas hangat, sambal pedas ya kan, mulut mangap-mangap, nggak ada rokok, waduh berantem dia mendingan. Pasti nyari rokok. Nah sekarang ambil analogi, jangankan rokok Mas Denny, orang itu menganjurkan 4 sehat 5 sempurna, itu sempurnanya kalau pakai susu kan. Tapi kalau sehari minum susunya sampai 3 gelas 4 gelas, kira-kira bagaimana ya? Atau vitamin C normalnya berapa gram?
sehari kan 2.000 Pak. Nah 2.000. Nah kalau ada 3.000 4.000 bohong kalau nggak melintir perutnya. Jadi semua itu yang penting terukur. Ya kalau sehari 3 bungkus 4 bungkus itu bukan cari nikmat, nyari kiamat. Itu aja dari saya. Ya menurut saya nggak perlu dilarang lah. Kalau orang mau iklan kan, anak-anak kecil juga nggak perlu dilarang. Tapi ntar dikasih posternya tuh video-videonya orang yang lagi dirawat gitu loh, yang ada lubang-lubangnya di lehernya tuh gimana, atau ada yang bengkak gimana gitu loh. Jadi dikasih lihatnya gitu-gitu aja, nggak apa-apa, nggak usah dilarang, kasih lihat itu. Ntar kalau dia mau ya berarti kan ya dia udah tahu dong akibatnya bisa begitu gitu, itu aja. Terima kasih. Iya, peraturannya bikin apa ya, bikin rancu enggak, bikin bingung enggak, mau dilaksanakan juga tanggung, Mbak. Mungkin sebaiknya untuk menghindari bocil-bocil pada ngerokok itu harga rokoknya mesti dinaikin, Mbak. Harga 25-30 itu bagi anak sekarang tuh udah termasuk harga murah. Itu di atas harga 75.000 lah. Mereka mungkin akan mikir ya, karena kan bisa dipakai untuk bayar uang sekolah atau uang transport gitu. Dan untuk mengurangi polusi juga nggak perlu dari 200 meter dari sekolah lah. Bikin aja ketentuan siapa yang melanggar peraturan rokok kena denda apa, kayak suruh nyapu, bersihin got, atau suruh bayar denda berapa rupiah, itu akan jadi efek jerah gitu, Mbak. Karena kalaupun ditutup pabrik rokok juga jadi dilema juga, Mbak. Kasiannya pegawai yang ratusan mungkin ribuan buruh-buruh mereka kan perlu makan juga. Gitu. Jadi mungkin salah satunya bisa dinaikkan harga rokoknya bisa 3 atau 4 kali lipat. Mungkin bagi yang melanggar di merokok di area tertentu, kasihlah hukuman sosial biar malu gitu, Mbak. Setuju saya sekali dengan dinaikannya harga rokok buat bocil-bocil anak-anak kecil ya. Dengan jumlah yang relevansinya tidak 1-2 kali tapi bisa 4-5 kali ya. Tujuannya kan supaya mereka menjauhi zat-zat adiktif seperti itu gitu. Ya kalau di Singapura sendiri kan ada ruangan tersendiri dengan harga yang mahal, mereka impor dari luar mungkin dari Indonesia atau Malaysia, tapi dengan jumlah harga yang besar. Nah kalau sampai ditutup saya kira juga betul tidak mungkin, karena pendapatan income negara itu kan pajaknya sebagian besar dari rokok ya, dengan ratusan bahkan ribuan tenaga kerja yang terserap di sana. Jadi saya kira kalau pemerintah bijak nggak mungkin dia akan menghapus pabrik rokok tersebut, karena komoditi penghasilan pajak itu secara tidak langsung sebagian besar dari penghasilan cukai rokok gitu. Nah kalau seandainya anak-anak kecil ini selain harga dinaikkan, mungkin mereka perlu diedukasi ya, karena rokok itu kan zat adiktif yang merusak semua organ-organ tubuh ya, bukan sebagai alat timbul. Kalau dulu saya masih muda itu kalau nggak ngerokok ya mohon maaf dikatakan banci, Mbak. Jadi harus betul-betul ngerokok, tapi saya nggak merokok begitu, makanya dikucilkan gitu loh. Tapi saya nggak patah arang ya, karena itu kan nggak baik buat kesehatan juga gitu loh. Paru-paru rusak ya kan, semua organ kurang baik. Ada yang bilang merokok itu bisa menimbulkan konsentrasi yang baik buat mengarang lagu atau hal lain, tapi saya kira itu enggak sih. Itu malah menjerumuskan, takutnya lagi nanti bukan rokok aja tapi pengaruh dari narkoba dicoba sekali-sekali, itu merusak semua generasi bangsa. Saya kira perlu diberikan edukasi lah, baik di orang tua maupun di sekolah. Merokok tidak ada gunanya sama sekali, kecuali yang mereka udah tergantung, orang-orang tua yang udah ketergantungan. Itu aja sih. Kalau saya pikir sih ini intinya memang ke pajak. Tapi saya mohon kalau pajak yang sudah dapat kan gede tuh, bangun dong rumah sakit lagi BPJS. Maksudnya duitnya tuh bakal bangun rumah sakit lebih, sekarang kan rumah sakit kurang nih. Satu begitu. Saya minta mohon juga sama Menteri Kesehatan, itu diabetes lebih gawat lagi tuh. Di supermarket semua minuman manis. Itu kalau nggak dipegat nanti udah telanjur baru ditanganin. Itu anak-anak udah banyak yang kencing manis, minumnya maunya manis terus. Itu saya rasa bahaya tuh. Jadi tolong ke Menteri Kesehatan deh.
Kalau pajak ya saya mintanya sih biar bangun rumah sakit lagi deh. Memang pajak dari rokok udah nggak bisa di ini, Mbak, nggak bisa dibasmi, paling juga ujung-ujungnya naik. Iya. Menurut saya sih aturan pemerintah ini ada bagusnya, cuman implementasinya itu akan sulit ya. Mau berapa ratus sekolah, berapa ratus retail, mungkin ribuan retail, ribuan sekolah yang harus diawasi. Nanti nggak merepotkan nanti Satpol PP yang harus muter-muter ke tiap toko. Nanti jadi ada main kucing-kucingan, yang satu sembunyi-sembunyi jualan. Nanti akhirnya terjadi perdagangan gelap. Menurut saya itu nggak efektif sama sekali aturan-aturan seperti itu. Menurut saya cuma ada satu aturan yang paling bagus menurut saya ya. Itu aja. Jadi kalau misalkan seorang itu perokok, ketahuan di ronsen paru-parunya, nanti kemudian dia sakit, dia ke rumah sakit, di ronsen paru-parunya ada jejak nikotin, ya udah dia tidak diberikan fasilitas jaminan kesehatan dari pemerintah seperti BPJS, jaminan sosial dan lain-lain. Bahkan kalau misalkan dia penerima bantuan sosial kayak bansos, itu dihilangkan. Jadi orang akan berpikir ulang. Dia mau merokok tapi dia akan kehilangan biaya rumah sakit gratis dari BPJS, bantuan sosial, bantuan lain-lain yang buat orang miskin lah. Nah, jadi dengan begitu si orang itu udah miskin, dia beli rokok, dia akan mikir, nanti saya masuk rumah sakit nggak ada yang nanggung dan nggak ada biayanya, gimana? Nah, saya pikir peraturan ini peraturan yang nggak tahu, mungkin yang menciptakan itu pendidikannya mungkin lulus SMA atau pengerti deh. Yang pertama itu, yang kedua jelas abal-abal ini peraturan kayak gini itu. Daripada nggak ada kerjaan, dia mikir aturan apa yang bagus ya, nah buat peraturan kayak gini nih. Ya masih dibatasin 200 meter. Kalau kurang 200, kurang 1 mili bisa juga dong jualan. Ya gitu kan, kita jadi ketahuan kita juga kan. Nah, kembali lagi saya menegaskan lagi, itu kayak cukainya bagaimana bisa mereka hitung. Rokok-rokok pemain sulapnya juga banyak, rokok silumannya juga sudah banyak beredar. Bagaimana mereka menanggulanginya? Ini ngurus tuh, jual rokok nggak boleh sekian meter. Nggak masalah, diketawain kalau sama anak TK kali, sama anak PAUD diketawain kalau mereka berbicara kayak gitu. Jadi kembali lagi saya bilang, ya waktu sudah tinggal dikit, lebih baik duduk manis saja lah. Bukan apa-apa, gaji tetap jalan kok, nggak dipotong sama rakyat. Rakyat yang susah masih tetap bayar, ya itu salah satunya dari cukai rokok itu paling besar itu. Ya kan, paling nikmat itu cukai rokok itu. Mereka digaji itu dari cukai rokok juga. Rakyat data saja mereka walaupun tidak bisa bayar, itu mereka bayar itu besar. Kontribusi rakyat data itu banyak sebenarnya. Di rokok itu harusnya mereka berterima kasih. Ya kalau mau bikin aturan yang jelas, bikin saja pakai KTP. Anak usia 17 tidak bisa beli. Ini kan ngambang mulu. Sama aja kayak kita mau beli LPG aja, kita untuk buat makan saja kita disuruh pakai KTP. Kalau data kita tersebar di mana? Siapa penanggung jawabnya? Kalau mau berlakukan juga kayak gitu rokok, pakai KTP itu beli rokok. Kalau tidak bisa, jangan dilayanin. Ini kita untuk makan saja beli 3 kilo saja harus pakai KTP. Digaji kagak yang jualnya, mereka yang digaji besar suruh perintah-perintah saja. Jadi kebijakan ini udah lucu-lucu semua. Ya kita berharap nanti pemerintahan yang baru ini untuk semuanya memperbaiki lah ke depan ini carut-marutnya pengelolaan negara ini. Jadi yang nggak benar, yang busuk apa itu dibuang, yang baik dilanjutkan. Bisa-bisa alhamdulillah kalau IKN tidak perlu dilanjutkan lah. Rakyat kita masih banyak yang tidak makan di detik ini. Beras saja tidak bisa mereka mengelolanya. Gitu saja, makasih. Assalamualaikum. Ya Bu, ini mungkin bikin peraturannya itu niatnya itu bukan menjaga kesehatan warga, niatnya itu biar APBN-nya cair. Kan setiap pagi bikin peraturan itu ada anggarannya, mungkin niatnya ke situ, jadi sehingga dia nggak masuk logika bikin aturannya. Jadi mestinya kan penjualan rokok diperketat, seperti jual minuman harus diperketat lah, jangan setiap warung ada. Kalau yang mau jual rokok itu harus memenuhi persyaratan. Itu kalau sekarang kan bebas di mana-mana
mudah kalau jualannya dibatasi tertentu aja mungkin agak berkurang jualan. Terima kasih. Ya, saya cuma mau komentar singkat aja itu yang untuk penelpon sebelumnya bilangin dari Departemen Kesehatan kan setahu saya ini informasinya iya. Supaya supaya jelas saja. Mudah-mudahan sih dia masih mendengar ya. Iya. Menteri-menteri maupun pejabat-pejabat pemerintah itu banyaknya ibaratnya tahu nggak? Bangun pagi kepikir langsung bunyi. Efektif dan tidak, inovatif, kreatif dan tidak, nggak tahu. Asal bunyi aja. Gimana mau urus rokok? Peraturan yang dikeluarin semua melanggar kok. Helm tuh sampai hari ini masih banyak yang nggak pakai helm. Ya kan kalau peraturan di Indonesia dibuat untuk dilanggar dan dijadiin objek duit. Jadi makanan empuk itu. Mana adalah alkohol di mana-mana. Itulah hangat-hangat tai ayam kasarnya lah. Lagi mau cari panggung, ya kan? Asal bunyi aja itu semua pejabat cari panggung. Ingat, tinggal berapa bulan lagi ganti itu semua sama saudara-saudara saya itu semua. Kalau saya penguasa, iya ponakan saya semua. Jadi janganlah mereka itu jadi pejabat nggak punya bobot, punya duit jadi pejabat aja itu banyak itu. Ya oknum-oknum itu. Ya masalahnya semua peraturan dibuat ada nggak yang benar? Benar semua peraturannya, ada nggak yang dengerin? Ada yang eksekusinya nggak? Nggak ada eksekusinya bos. Harimau yang nggak punya taring, nggak punya warna, ya ketawain lah. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Setiawan dan semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi dalam sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.